Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan laporan kegiatan bazar untuk memenuhi tugas praktek kewirausahaan. Kami beranggotakan 5 orang, dengan saya Cindy, dengan NIM 2003-21149, dan teman saya. Saya Loren Epikana dengan NIM 2003-24145. Saya Elvika Sri Rejeki Bancin dengan NIM 2003-2066. Dan dua teman saya, Desi Fitriana dengan NIM 2003-21141, Rahmaliana dengan NIM 2003-20056. Langsung saja kami akan mempresentasikan laporan yang telah kami kerjakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang kegiatan belajar kewirausahaan ini, yaitu kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah. Belajar kewirausahaan adalah kegiatan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha bagi para generasi baru, yaitu dari kalangan mahasiswa dan dapat membentuk pola pikir mahasiswa yang berbakat untuk menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha. Kegiatan belajar wirausaha dilakukan oleh mahasiswa dengan praktek secara langsung, yaitu menjual berbagai jenis produk yang diolah dan dipasarkan langsung kepada konsumen, yaitu mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Universitas Maliko Saleh. Dengan adanya kegiatan belajar kewirausahaan ini, diharapkan mahasiswa dapat belajar bahwa setiap usaha memiliki risiko untung dan ruginya. Saat mengalami kerugian, mahasiswa dapat belajar dari setiap kesalahan yang dihadapinya, sehingga akan memperoleh keuntungan. Karena kegiatan belajar kewirausahaan ini dilakukan untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat dari mata kuliah praktek kewirausahaan yang di dalamnya membahas tentang bagaimana cara menumbuhkan pola pikir seseorang pengusaha dan mencapai keuntungan yang besar dari suatu usaha yang ingin dijalankan. Oleh karena itu, yang berlatar belakangi adanya diadakan kegiatan belajar ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kemampuan seorang mahasiswa dalam kegiatan berwirausaha, serta dapat mengetahui bagaimana strategi yang tepat untuk melaksanakan usaha yang ingin dikembangkan, dan dengan kegiatan belajar ini dilakukan dapat membentuk potensi diri dan kebersamaan setiap individu dalam melakukan suatu kegiatan yang bersifat positif, sehingga kegiatan belajar ini juga perlu dilaksanakan demi meningkatkan potensi dan akademik maupun non-akademik yang dimiliki oleh seorang mahasiswa. Ada beberapa manfaat kegiatan belajar kewirausahaan ini, yaitu yang pertama, menjadikan seorang wirausaha dapat lebih memahami dalam mengatur keuangan. Dan yang kedua, menjadikan seorang individu untuk lebih kreatif untuk menjalankan usaha yang ingin dilakukan dan berinteraksi dengan orang, contohnya itu seperti konsumen. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan pengalaman baru bagi setiap individu yang ingin berwirausaha. Dan yang keempat, dapat menangkap dan menciptakan peluang bisnis yang berpotensi untuk dikembangkan dan diminati oleh para konsumen. Dan yang keenam, dapat menciptakan kepercayaan diri seseorang dan yakin bahwa setiap usaha yang akan dijalankan itu dapat berhasil sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Selanjutnya, ada beberapa tujuan kegiatan belajar kewirausahaan ini dilakukan. Yang pertama, untuk memberikan bekal kepada mahasiswa dalam memperoleh usaha di dunia bisnis. Dan yang kedua, untuk mensosialisasikan bagaimana peran mahasiswa untuk tidak malu atau enggan dalam memperoleh atau bekerja di dalam dunia usaha. Dan yang ketiga, untuk menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang kreatif dan inovatif dengan menciptakan ide-ide baru khususnya di bidang wirausaha. Dan yang keempat, untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa agar mampu membuka usaha sendiri untuk keuntungan yang mereka inginkan. Dan yang terakhir, untuk memberikan pengalaman berwirausaha khususnya bagi mahasiswa yang ingin berusaha.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang gambaran umum usaha. Gambaran umum kegiatan Bajar Kewirausahaan. Yang pertama, beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Cindy 9, yang kedua Desi Fitriana dengan NIM 2003-2014 1, yang ketiga Ramaliana dengan NIM 2003-2056, yang keempat Loren Evikana 2003-2014 5, yang kelima Elvika Sri Rezeki Bancin dengan NIM 2003-2066. Dari kelima anggota tersebut, setiap orang memiliki tugas masing-masing di mana 2 orang bertugas untuk menyediakan bahan baku dari produk yang kami jual. 2 orang yang bertugas untuk memproduksi atau memproduk dan 1 orang bertugas menjual dan mempromosikan barang. Start. Kami mencari start yang tempatnya strategis dan mudah dijangkau oleh mahasiswa dan konsumen yang membeli produk kami. Start kami berada di kampus Relet Universitas Maluku Saleh, tepatnya di Gedung A, Fakultas Pertanian. Konsumen yang membeli produk kami yaitu seluruh pengunjung yang di kegiatan Bajar Kewirausahaan, yaitu mahasiswa Universitas Maluku Saleh dari berbagai jurusan serta beberapa dosen yang ada di Universitas Maluku Saleh. Konsumen memberikan respon yang baik terhadap produk kami dan sangat senang dan antusias dalam menyukseskan acara Bajar Kewirausahaan tersebut, dari membeli produk hingga memberikan kritik dan saran terhadap produk yang dijual serta memberikan motivasi bahwa dengan diadakannya Bajar Kewirausahaan ini mahasiswa akan dilatih untuk berwirausaha. Mahasiswa juga bisa menciptakan dan mengenalkan produk buatan sendiri yang belum banyak dipasarkan. Ada waktu dan tempat, hari atau tanggal Selasa 5 Desember 2023 sampai 7 Desember 2023. Tempatnya itu Kampus Relet Gedung A, Fakultas Pertanian, Universitas Maluku Saleh. Gambaran produk. Jenis produk yang kami jual adalah produk aksesoris gelang yang terbuat dari mutiara manik-manik dan benang. Nama produknya itu yang pertama gelang mutiara kristal, yang kedua gelang manik-manik, yang ketiga gelang benang mutiara. Produk yang telah kami produksi sangat diminati oleh mayoritas kaum wanita dan ada juga kaum laki-laki karena produk tersebut memiliki warna dan berbentuk yang sesuai dengan selera konsumen. Selain daripada itu, kami juga menerima pesanan dari konsumen berdasarkan selera yang mereka inginkan dari bentuk, warna, dan jenis bahan yang mereka inginkan. Saya kembalikan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan laporan kegiatan yang kami laksanakan. Yaitu pertama-tama, saya akan menjelaskan bahan dan alat yang kami gunakan untuk membuat produk aksesoris gelang. Adapun bahan dan alatnya yaitu yang pertama karet gelang, yang kedua benang untuk membuat gelang yang terbuat dari benang, dan yang ketiga mutiara kristal, yang keempat mutiara manik-manik, yang kelima mainan dari gelang, dan yang keenam logo untuk memasarkan produk kami tersebut, dan yang ketujuh plastik, gunanya itu sebagai tempat gelang itu, dan yang ke-8 anak hektar untuk merekatkan gelang dengan logo yang kami buat. Di sini ada langkah-langkah untuk membuat produk gelang tersebut mulai dari awal hingga gelang bisa digunakan. Yaitu yang pertama, siapkan karet gelang dan ukur dengan menggunakan pergelangan tangan dan tambahkan ukuran sekitar 2 atau 3 cm dari ukuran tangan. Tujuannya agar gelang tersebut dapat diikat. Yang kedua, potong karet gelang, pastikan tidak pas pergelangan tangan karena akan mengikatnya menjadi pita di bagian ujung tali atau merekatkan tali tersebut. Dan yang ketiga, sematkan tali pada jarum, kemudian mulai dengan membuat simpul di awal, yaitu pertama mutiara tersebut dimasukkan satu ke dalam karet gelang, kemudian mutiara tersebut
diikatkan di ujung gelang dengan tujuan agar mutiara tersebut tidak terlepas. Selanjutnya, sematkan atau masukkan seluruh daging mutiara ke dalam gelang hingga karet gelang tersebut penuh dan sesuai dengan ukuran tangan. Dan yang kelima, ikuti jalurnya hingga gelang tersebut dapat dibentuk dan memenuhi karet gelang tersebut. Dan yang keenam, setelah semua mutiara habis dimasukkan ke dalam tali atau karet gelang, maka di bagian terakhir mutiara simpulkan mati atau ikut di bagian mutiara terakhir. Dan yang ketujuh, pastikan di kedua sisi mutiara diikat mati sehingga tidak mudah dilepas. Dan yang ke-8, agar lebih kuat, tali atau karet gelang harus dibakar dengan menggunakan api, sehingga karet tersebut tidak putus karena sudah diikat dengan erat. Dan yang terakhir, gelang mutiara atau gelang benang dapat digunakan oleh konsumen yang menginginkannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada anggaran keuangan. Modal awal yang dikeluarkan dari kelompok. Yang pertama Lauren Evikana dengan modal jumlah 40.000, Elvika Rezeki Bancin modal 40.000, Rahmaliana modal 40.000, Cindy dengan modal 40.000, dan Desi Fitriana dengan modal 40.000. Dengan seluruh total modal berjumlah 200.000. Kemudian ada bahan dan modal yang dikeluarkan. Yang pertama ada karet gelang dengan jumlah 10 meter, harga satuannya 1.000 dengan total 10.000. Yang kedua benang, jumlahnya 5 buah dengan harga satuan 2.000 dan jumlah 10.000. Yang selanjutnya ada mutiara kristal, jumlah 10 renteng, harga satuan 12.000 dengan total 120.000. Selanjutnya mutiara manik-manik dengan jumlah 3 bungkus, harga satuan 4.000 dan jumlah total 12.000. Kemudian mainan gelang dengan jumlah 12 biji, harga satuan 2.500 dan total 30.000. Kemudian logo 2 kertas HPS dan harga satuan 1.000, totalnya 2.000. Selanjutnya karton dengan jumlah 1 buah dengan harga satuan 2.000 dan total 2.000. Kemudian plastik dengan jumlah 1 on dengan harga satuan 5.000 dan total 5.000. Kemudian ada anak hektar 1 buah dengan harga satuan 2.000 dan total 2.000 dengan jumlah seluruh total bahan dan modal yang dikeluarkan yaitu 193.000. Tabel di atas adalah bahan-bahan yang kami butuhkan untuk membuat aksesoris cute berkaret beserta modal yang kami keluarkan untuk membeli bahan-bahan. Sedangkan untuk alat-alat kami menggunakan bahan sendiri. Selanjutnya ada pemasukan. Yang pertama gelang mutiara kristal dengan harga satuan 8.000 dengan jumlah terjual 14.000 dan total 112.000. Yang kedua, gelang manik-manik dengan harga satuan 8.000, jumlah yang terjual 11 dan totalnya 88.000. Selanjutnya ada gelang benang dengan harga satuannya 5.000, jumlah yang terjual 13 pieces dan totalnya 65.000. Jadi seluruh jumlah pemasukan yaitu sebesar 265.000. Dari hasil penjualan di atas yaitu sebesar 265.000 dan total pengeluaran yang kami keluarkan sebesar 193.000. Jadi keuntungan yang kami peroleh adalah sebesar 265.000 dikurang 193.000 mendapatkan hasil 72.000. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang kami ambil dari laporan kegiatan ini yaitu dari kegiatan ini kami menarik kesimpulan bahwa mahasiswa yang sangat memerlukan proses pembelajaran seperti ini yang dimana tidak hanya teori saja melainkan langsung melakukan praktek ke lapangan. Dengan hal ini kami bisa langsung merasakan bagaimana berinteraksi pada konsumen, menawarkan dan memasarkan produk kepada orang lain. Pengalaman ini bisa menjadi dasar ketika kami akan membuka suatu usaha.
Adapun saran yang dapat kami sampaikan yaitu agar kegiatan bazar ini tetap dilaksanakan, agar dapat mengasah kemampuan dan minat bagi generasi muda yang ingin berwirausaha. Dan setiap mahasiswa yang mempunyai minat dalam berusaha agar semakin diberikan motivasi dan bimbingan. Bagi mahasiswa agar lebih kreatif dalam menciptakan produk dan mengatur keuangan dan menciptakan manajemen waktu. Inilah hasil dokumentasi dari kegiatan bazar yang telah kami lakukan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proposal bisnis aksesoris gelang. Pendahuluan latar belakang, aksesoris merupakan suatu pernak-pernik atau perhiasan yang biasanya sering digunakan oleh perempuan dengan tujuan untuk mempercantik diri atau agar lebih menarik. Perempuan akan tertarik dan berminat untuk mengoleksi aksesoris-aksesoris yang lucu, unik, dan bagus. Oleh karena itu, aksesoris banyak diminati banyak orang. Merintis usaha baru dengan membuka toko aksesoris atau stand merupakan suatu pilihan usaha yang diharapkan dapat mendatangkan keuntungan. Hal ini dikarenakan aksesoris banyak diminati oleh sebagian besar mayoritas perempuan sehingga permintaan akan barang aksesoris tersebut juga banyak. Gelang mutiara manik-manik adalah perhiasan tradisional yang telah ada selama berabad-abad. Kemudian telah digunakan dalam perhiasan sejak zaman kuno dan telah menjadi simbol kecantikan, kemewahan, dan keanggunan. Manik-manik juga telah lama digunakan dalam pembuatan perhiasan dan memiliki sejarah yang kaya dalam budaya-budaya di seluruh dunia. Aksesoris gelang mutiara kristal adalah pilihan yang cantik dan elegan untuk menambah sentuhan glamor dan penampilan. Aksesoris ini berasal dari gabungan keindahan mutiara dan kilauan kristal yang memikat, menciptakan perlengkapan yang sangat diminati dalam dunia fashion dan kecantikan. Dengan adanya peluang dan banyak permintaan, maka memulai usaha baru dengan membuka stand aksesoris merupakan suatu pilihan yang cukup dan tepat. Dengan memproduksi barang yang unik, memiliki variasi bentuk dan bagus, serta hanya yang relatif terjangkau, maka akan dapat menarik minat banyak orang untuk membeli. Contohnya seperti saat ini banyak sekali remaja yang mengutamakan penampilannya. Mereka sering menggunakan aksesoris untuk menunjang penampilannya ketika di sekolah, kampus, dan lingkungan tempat tinggal atau ketika sedang hangout dengan teman-temannya, mulai dari gelang, cincin, kalung, dan aksesoris lainnya. Selain itu, aksesoris wanita bersifat mencolok, mengundang perhatian baik untuk sesama kaum wanita ataupun lawan jenis. Selain untuk perhiasan, aksesoris ini juga dapat digunakan sebagai souvenir untuk acara-acara penting, contohnya seperti acara pernikahan dan acara-acara perayaan besar. Oleh karena itu, kami membuat usaha yang berbeda, terbentuk dari beberapa bahan baku seperti benang, mutiara, dan manik-manik, sehingga dapat mengundang perhatian kaum wanita. Selain daripada itu, produk kami ini dijual dengan harga yang terjangkau, namun memiliki kualitas yang bagus dan tidak merugikan pelanggan. Karena aksesoris yang kami jual tidak kalah jauh dengan hanya satu jenis saja seperti yang saat ini banyak dipakai kaum wanita, hanya terbuat dari mutiara saja, sedangkan produk kami ini yang terbuat dari benang dan manik-manik. Seperti kami yakin bahwa produk yang kami jual akan laku di pasarkan. Visi misi usaha kami ini yaitu menciptakan tren fashion baru khususnya aksesoris gelang
di kalangan anak muda dan menciptakan produk aksesoris sendiri dengan model yang berbeda. Misi usaha kami ini yang pertama membuat aksesoris gelang yang sesuai dengan kemajuan zaman terutama di kalangan remaja. Yang kedua yaitu menjadi salah satu tren yang dikenal di kalangan remaja. Yang ketiga membuat aksesoris gelang kualitas baik dengan harga yang terjangkau. Deskripsi produk yang pertama itu adanya jenis produk. Jenis produk yang akan kami produksi adalah produk aksesoris yang terbuat dari manik-manik, benang, dan jenis mutiara dengan bentuk yang bervariasi. Yang kedua itu nama produk kami itu produk aksesoris gelang. Karakteristik produknya produk aksesoris gelang ini merupakan jenis produk yang nyaman digunakan dalam kegiatan sehari-hari, terutama bagi kaum perempuan yang suka dalam fashion. Produk ini dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama, di mana produk ini menggunakan bahan yang bagus dengan berbagai variasi bentuk dan warna yang menarik konsumen untuk memakai aksesoris tersebut. Analisa usahanya yang pertama yaitu ada kekuatan, potensi yang perlu ditonjolkan dan dijadikan modal guna mencapai suatu keberhasilan. Contohnya, yang pertama produk yang kami jual tahan lama, tidak mudah rusak. Yang kedua memiliki model dan bentuk yang menarik. Perhatian wanita dengan berbagai bahan baku seperti benang dan manik-manik dan berbeda dari usaha di toko-toko aksesoris di sekitar kami. Produk yang dapat menjangkau wilayah yang lebih luas selanjutnya dapat digunakan sebagai souvenir untuk acara pernikahan dan acara-acara besar. Selanjutnya dapat digunakan sebagai aksesoris fashion untuk melengkapi outfit yang dipakai yang dapat menarik perhatian seseorang baik kaum laki-laki maupun wanita. Yang kedua itu kelemahan dari produk kami itu adalah yang pertama bahannya mudah pecah dan mudah putus. Yang kedua hanya dapat dipasarkan untuk mayoritas wanita. Produknya bersifat musiman, sulit mendapat pasar yang lebih luas karena konsumennya memiliki lingkup yang lebih kecil. Yang ketiga, peluang dan kesempatan dalam usaha ini. Kondisi peluang berkembang di masa yang akan datang yang terjadi. Kondisi ini terjadi karena peluang dalam luar organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar. Contohnya itu seperti produk ini sedang musim dan disukai di kalangan mahasiswa dan remaja. Terus produk ini didesain sesuai dengan selera dan mengikuti tren yang ada. Selanjutnya promosi dapat disebar luaskan dengan cara menggunakan media sosial, dan produk ini dapat dipasarkan di pasar modern dan pasar lokal. Selanjutnya ancaman. Adanya pesaing yang baru bergerak di bidang bisnis yang sama dan menyebabkan ancaman bagi pelaku usaha. Munculnya masalah ini merupakan salah satu faktor risiko berbagai gelang. Contohnya itu produk ini dapat menyebabkan persaingan yang ketat dari usaha yang sejenis. Yang kedua mudah ditiru oleh pesaing. Yang ketiga mengalami perubahan tren fashion yang cepat, memudar menjangkau fashion, bahan baku yang sulit dijangkau dan mengalami fluktuasi harga dan bahan baku. Selanjutnya itu ada strategi SO, yaitu pemanfaatan potensi untuk meraih peluang. Jadi, strategi SO ini yaitu produk kami ini merupakan produk yang dibuat dengan tangan sendiri dan menghasilkan produk dengan berbagai bentuk yang unik dan bervariasi, produk yang tahan lama dan produk yang memiliki harga terjangkau dan berkualitas. Sehingga dengan potensi dan kelebihan dari produk kami, maka peluang dari usaha kami ini adalah produk kami ini dapat dipasarkan di pasar modern dan pasar lokal. Produk yang sesuai dengan tren yang diinginkan konsumen mayoritas wanita dan dapat bekerja sama dengan influencer untuk memasarkan produk kami, serta produk kami berpeluang sebagai souvenir dalam penyelenggaraan acara besar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi awareness opportunities, yaitu mengatasi kelemahan untuk meraih peluang. Jadi strategi
weakness opportunities produk kami, yaitu kelemahan produk yang kami miliki adalah bahan baku yang mudah pecah dan mudah putus. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, kami menggunakan bahan baku yang bagus dan berkualitas, serta lebih banyak menggunakan bahan baku yang tidak semuanya dari bahan baku yang mudah pecah. Contohnya seperti mutiara dapat digantikan dengan bahan seperti benang dengan berbagai warna, dan bahan mudah putus dapat diatasi dengan menggunakan bahan yang cukup tebal dan yang kuat atau bahan karet. Produk ini merupakan produk yang bersifat musiman, maka kami akan mengusahakan produk kami ini laku dalam satu musim dengan memperluas aspek pasar kami dan dengan cara menjual secara online ataupun secara langsung. Kami akan membuat produk yang sesuai tren fashion ini yang dapat berpeluang untuk mengatasi produk yang hanya dijual oleh mayoritas wanita. Selanjutnya strategi street sampai trip, yaitu memanfaatkan potensi untuk menghadapi ancaman. Jadi strategi seperti produk kami, yaitu kami memanfaatkan keunggulan produk kami seperti produk yang unik dan bervariasi, produk yang tahan lama, produk yang berkualitas, dan dapat mencakup pasar yang lebih luas. Jadi dapat mengatasi pesaing yang sulit dijangkau dalam mengalami fluktuasi hingga harga. Maka kami akan melakukan penyimpanan bahan baku yang cukup dalam jangka waktu yang lebih lama dan sudah ditentukan, dan kami akan melakukan teknik pemasaran yang bagus baik dari segi pelayanan hingga metode promosi untuk mengatasi aspek pasar yang kecil dan menarik minat konsumen meskipun produk kami mudah dijangkau. Selanjutnya ada strategi weakness treat, yaitu meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman. Jadi strategi weak and trick produk kami ini, yaitu produk kami ini merupakan produk yang bersifat musiman, dan ancaman terhadap produk kami ini adalah mengalami perubahan tren yang sangat cepat. Sehingga mengatasi kelemahan tersebut, maka kami membuat produk yang unik dan menarik sehingga dapat menarik konsumen serta target pasar kami meskipun bersifat musiman dapat tercapai. Selanjutnya yaitu ada aspek produksi. Proses produksi, yang pertama siapkan semua bahan seperti manik benang, biasanya karet, gelang, jarum, jahit, dan gunting. Masukkan karet gelang ke dalam jarum jahit untuk mempermudah cara memasukkan manik-manik dan hiasan ke dalam gelang karet. Jalin manik-manik dan hiasan gelang menggunakan jarum ke dalam karet gelang. Ukur gelang sesuai customer atau konsumen jika sudah selesai jalin dengan ukuran yang sudah diukur. Kemudian ikat ujung karet gelang sampai gelang agar tidak mudah terlepas. Selanjutnya membuat gelang dari benang dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan. Gelang sudah bisa dipakai. Jumlah produksi. Jumlah produksi yang akan kami pasarkan sebanyak 50 biji aksesoris gelang dalam sekali proses penjualan. Analisis pasar. 1. Segmen pasar. Berdasarkan aspek geografis dan berdasarkan potensi petani yang kami miliki, aspek pasar produk tersebut yaitu dari seluruh kalangan masyarakat dan khususnya berjenis kelamin perempuan serta mahasiswa yang berada di lingkungan kampus Relate Universitas Maliku Saleh. Target pasar. Target pasar dari usaha produk aksesoris gelang yang kami miliki adalah semua kalangan menempuh atas hingga menempuh menengah bawah, yaitu baik kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa yang suka menggunakan aksesoris.
memiliki varian bentuk dan bagus hingga dapat menarik minat konsumen untuk dipakai dengan cara penting maupun sehari-hari, seperti mahasiswi yang suka dalam menggunakan aksesoris. Selanjutnya ada positioning. Positioning dari usaha aksesoris gelang kami yaitu pada bahan gelang yang digunakan, di mana bahan aksesoris ini terdiri dari beberapa bentuk dalam variasi warna yang berbeda, serta memiliki harga yang murah, namun kualitas yang bagus. Selain itu, memiliki bentuk yang menarik, nyaman untuk dipakai dalam jangka waktu lama. Untuk aksesoris gelang ini merupakan usaha yang tren di masa sekarang. Produk ini bisa dipakai kapan saja tanpa memberi dampak negatif bagi konsumen yang memakainya. Selanjutnya analisis 4P, yaitu Product, Price, Plan, Promotion. Yang pertama ada produk. Jenis produk yang akan dijual adalah produk aksesoris, jenis gelang yang berbagai bentuk dan varian warna yang dapat menarik perhatian konsumen. Produk aksesoris ini nyaman untuk dipakai di mana saja, khususnya wanita yang suka dalam menggunakan aksesoris maupun kegiatan penting atau aktivitas sehari-hari. Karena produk ini nyaman digunakan dan tahan dalam jangka lama. Yang selanjutnya yaitu place atau lokasi dan distribusi. Tempat atau lokasi produk yang kami pasarkan yaitu berada pada tempat yang strategi dan mudah dijangkau oleh konsumen, yaitu kawasan kampus Universitas Maliku Saleh, yaitu mahasiswa khususnya kalangan perempuan. Adapun sasaran pasar produk kami ini adalah mahasiswa di kampus Unimal atau sekitar kos atau rumah teman kami. Selanjutnya price atau harga. Harga produk yang akan kami jual berkisaran 8.000 sampai dengan 10.000 per gelang. Selanjutnya yaitu promotion atau promosi. Promosi akan dilakukan untuk mengenal produk ini kepada konsumen. Promosi akan dilakukan dan memanfaatkan internet sebagai sarana e-bisnis. Yang pertama ada iklan. Iklan dapat dilakukan melalui media berikut. Media cetak yaitu brosur, spanduk, dan poster. Media sosial yaitu e-commerce, sosial media berupa WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Personal selling menawarkan produk secara lapangan ke konsumen. Selanjutnya analisis sumber daya. Yang pertama, struktur organisasi usaha. Kami mendirikan usaha ini dengan nama Usaha Aksesoris Gelang Manik-Manik. Nama tersebut terbentuk atas kesepakatan pihak-pihak tersebut. Nama produk yaitu aksesoris gelang manik-manik, bidang usaha aksesoris wanita, alamat usaha Relut Universitas Maliku Saleh, pemilik usaha Cindy, Desi Fitriana, Loren, Elvika Sri Rezeki Bancin, dan Rahmaliana. Yang kedua yaitu kegiatan operasi dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Sebelum usaha dimulai, disertai dengan jadwal pelaksanaan yang diatur berdasarkan periode tertentu. Yang pertama, kegiatan. Kegiatan survei dilakukan dalam minggu ke-1. Yang kedua, menyusun rencana dilakukan minggu kedua. Yang ketiga, survei peralatan minggu kedua. Yang keempat, pemasangan sarana penunjang di minggu kedua. Yang kelima, uji coba produk di minggu kedua. Dan yang keenam, operasional di minggu ketiga. Analisis biaya material. Yang pertama ada money. Keterangannya yaitu bahan baku, jumlahnya 13 renteng, harga atau satuan yaitu 10.000, jumlahnya 130.000. Yang kedua mutiara, bahan gelang, jumlahnya 10 pack, harga satuannya 1.000, jumlahnya 10.000. Yang ketiga hia, bahan gelang, jumlahnya 4 pack,
harganya 5.000, jumlahnya 20.000. Karet gelang, keterangan yaitu bahan gelang, jumlahnya yaitu 15 meter, harga satuannya yaitu 1.000, jumlahnya 15.000. Selanjutnya ada jarum jahit, alat, jumlahnya 1 pack, harganya 2.000, jumlahnya 2.000. Yang selanjutnya ada gunting, keterangan alat, jumlahnya 1 buah, harga satuannya 8.000, jumlahnya 8.000. Yang ketiga ada benang, alat, jumlahnya 2 buah, harga satuannya 2.000, jumlahnya 4.000. Harga jumlah yaitu 29.000, jumlahnya 189.000. Total pengeluaran 189.000. Modal yaitu 200. Kesimpulan yaitu kegiatan ini kami lakukan untuk mendapatkan pengalaman dan pembelajaran untuk mendekati kewirausahaan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa, khususnya kami, karena dengan melakukan kegiatan bazar, praktek kewirausahaan kami dapat mengatasi bagaimana cara menawarkan dan memasarkan suatu produk yang baik kepada konsumen. Sekian dari materi kami. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.